Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan mengatur pola hidup sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat hewan seperti gajah, ikan, burung, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita akan membahas bagian tubuh hewan dari 4 hewan saja nih. Ada hewan apa aja sih, Kak? Ada kadal, kemudian ada kucing, ada ikan, dan juga ada burung. Nah, yang pertama, kita akan membahas bagian tubuh si kadal dulu. Kadal ini ternyata terdiri dari kepala, kemudian badan, dan juga alat gerak. Pada kepala kadal sendiri itu terdapat mulut, terdapat mata. Fungsi mata pada kadal ini untuk melihat. Dan kemudian ada mulut, gunanya untuk makan. Nah, yang kedua yaitu badan kadal. Badan kadal ini terdiri dari dada, kemudian perut, dan juga ekor. Nah, kemudian yang terakhir ada alat gerak. Alat gerak pada kadal ini berupa kaki, di mana kaki terdapat cakar. Ingat, guna kaki itu untuk berjalan. Nah, apa sih fungsi cakar pada kadal itu? Fungsi daripada cakar itu sendiri adalah untuk mencengkram mangsa. Nah, sekarang yang kedua nih, yaitu kucing. Ternyata pada kucing ini terdiri dari kepala, di mana pada kepala kucing ini terdapat telinga, kemudian mata, mulut, dan juga hidung. Sama seperti kadal sebelumnya, guna mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membaui, dan juga ada mulut yang digunakan untuk makan. Selain ada kepala, juga terdapat badan. Selain daripada itu, kucing juga memiliki anggota gerak dan juga penutup tubuh yang berupa rambut. Kenapa sih Kak kita bilangnya rambut bukan bulu? Karena kucing ini termasuk hewan mamalia. Hewan mamalia itu bukan bulu tapi rambut. Nah, fungsi daripada rambut itu sendiri adalah untuk menjaga suhu tubuh si kucing tersebut. Nah, kemudian ada hewan yang ketiga yaitu ikan. Ternyata bagian tubuh ikan ini terdiri dari kepala, di mana kepala terdapat mata, kemudian mulut, dan juga insang. Sama seperti hewan lainnya, guna mata itu adalah untuk melihat, mulut untuk makan, dan juga insang untuk bernafas. Selain daripada kepala, ikan juga memiliki badan. Badan ikan terdiri dari perut, kemudian dada, dan juga ekor. Selain itu, ikan juga memiliki alat gerak yang berupa sirip. Di mana sih Kak letak sirip? Sirip ikan berada di bagian dada, kemudian punggung, dan juga perut. Nah, yang terakhir ada sisik. Ikan itu bersisik. Nah, ingat, ikan itu bernafas dengan insang, bukan seperti hewan kucing yang sebelumnya yang bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, hewan yang terakhir itu adalah burung. Jadi, pada burung ini terdapat beberapa anggota tubuh. Yang pertama yaitu ada kepala, di mana pada kepala burung ini terdiri dari mata, kemudian ada paru yang gunanya untuk makan, kemudian ada hidung dan juga telinga. Nah, selain ada kepala, juga terdapat badan. Badan burung ini terdiri dari perut, kemudian dada, dan juga ekor. Nah, selain daripada itu, burung juga memiliki alat gerak yang berupa kaki dan juga sayap. Pada kaki burung ini terdapat cakar, contohnya pada burung elang. Nah, fungsi dari cakar ini sendiri adalah untuk mencengkram musuhnya untuk mencari makan. Nah, yang terakhir, burung juga memiliki penutup tubuh berupa bulu. Fungsi bulu ini adalah untuk
menjaga tubuh dan menjaga suhu tubuh pada burung. Sekarang kita akan membahas bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan terdiri dari akar. Apa sih fungsi dari akar itu? Fungsi dari akar itu adalah untuk menyerap air. Misalnya, ketika kita menyiram tumbuhan dengan air, maka air tersebut akan diserap oleh akar. Nah, itulah fungsi daripada akar. Ternyata tumbuhan ini tidak hanya terdiri dari akar saja, ada juga batang. Apa sih fungsinya batang? Nah, fungsi dari batang ini adalah untuk membuat tubuh dari tumbuhan itu berdiri tegak dan juga untuk menyebarkan sari-sari makanan. Kemudian ada buah. Buah ini pasti memiliki biji ya. Nah, biji ini adalah sebagai alat perkembangbiakan. Selain ada buah, ada batang, ada akar, dan juga ada daun. Apa sih fungsi dari daun? Daun ini memiliki fungsi yang sangat krusial, yaitu untuk berfotosintesis, untuk makanan pada tumbuhan. Sebagai penyuplai makanan pada tumbuhan itu adalah daun, karena daun itu adalah tempat berfotosintesis. Nah, yang terakhir adalah bunga. Bunga dikenal sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa? Karena pada bunga terdapat alat kelamin pada tumbuhan itu sendiri, yaitu ada putik dan juga benang sari. Makanya bunga dapat disebut sebagai alat perkembangbiakan. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang kakak sampaikan sebelumnya mengenai bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan? Ya, kakak harap kalian dapat memahaminya ya. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.